Child free benci anak. Ketemu lagi dengan teman jalan buat nemenin kalian di jalan. Kalian penasaran gak sih? Sebenarnya orang child free itu mereka benci sama anak-anak atau enggak? Yuk langsung aja. Bukannya aku gak mau punya anak, tapi aku gak mau jadi orang tua. Asik. Jadi harus minum ramuan awet muda. Aku nemuin cara buat ngomong sikapku jadi agak lebih baik ya. Aku gak pengen buat gak punya anak karena aku gak suka anak-anak. Faktanya aku suka kok sama mereka. Aku paham sama perasaan emosional tentang bayi. Aku suka pelukan bayi yang hangat. Tanggapan umum buat orang yang gak mau punya anak tuh biasanya mereka jadi bayi tuh cuma sementara. Itu bagian yang sulitnya. Tapi buat aku, stres dalam merawat bayi tuh ya bisa kok dilakukan, masuk akal. Karena aku tahu ya suatu saat juga kan bakal berakhir masa-masa sulit itu. Masuk akal kata-katanya nih. Buat aku bagian yang gak aku inginkan justru jadi orang tua. Aku gak mau bertanggung jawab atas perkembangan mental atau emosi orang lain. Aku gak mau nuntun orang lain melalui semua tahap kehidupan yang udah pernah aku laluin. Aku gak mau untuk berurusan sama hal-hal buruk yang gak terhindarkan. Kayak misal patah hati. Aku gak mau berantem sama anak karena ngerjain PR. Aku gak mau bertanggung jawab jadi orang yang disalahkan atas hal-hal yang gak bener sama diri dia. Aku seneng ada di sana buat kehidupan sepupu atau keponakan. Terus ngasih saran atau perspektif kalau emang mereka nanya. Aku suka peduli sama teman-temanku dan keluarga mereka dan orang-orang yang diasuh di sekitarku. Tapi kalau jadi orang tua itu kayak kedengeran kayak mengulang suatu hal yang udah kita laluin. Tapi kali ini kamu udah tahu lebih banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dulu kamu punya. Tapi orang yang kamu coba bantu itu belum tentu mau dengerin kamu. Ini kamu yang nulis. Itu benar-benar on point banget sih di bagian ngerjain PR. Aduh, aku udah ngebaca dong tadi, aku udah bergidik ngeri, sumpah kayak aduh ketemu bu guru. Ini gimana? Tadi sempet nonton If I Were You-nya Titik Kamal. Terus bagian ngantar ke sekolah, terus dimarahin gara-gara anaknya nilainya jelek. Terus aku kayak no, that's why aku gak mau punya anak. Enggak mau. Terus ini ada komentarnya. Ini merupakan salah satu alasanku juga buat gak punya anak. Karena benar-benar nambah perspektif juga sih. Tapi baca ini, tempat kerjaku tuh berkembang dan udah nanyain apa aku tertarik buat jadi manajer. Aku bermaksud buat ya nunggu dulu lah dan mikirin dulu. Tapi reaksiku justru aku gak mau deh bertanggung jawab atas kinerja orang lain. Yang mana menurutku cocok sih sama postingan ini. Aku punya lebih dari cukup buat ngurus diriku sendiri dan mewujudkan impianku dari uangku saat ini. Jadi aku gak mau ngambil lebih banyak tanggung jawab lagi, kata dia. Tapi emang bener sih, gak semua orang itu mau untuk jadi manajer ya. Jadi yang ngatur mau orang-orang. thriving karir kayak gitu kan, karir jalur karir juga kan gak buat semua orang kayak gitu. Nih, ada komen lagi. Aku menyadari kalau diriku dalam posisi manajemen dan sebagian besar hariku tuh duduk dalam rapat, nyelesain masalah orang lain. Dan aku tuh seorang trouble solver yang baik, tapi aku bener-bener capek banget denger keluhan dan kefrustasian orang lain sepanjang hari. Aku dapat kerjaan baru dengan sekitar 15% interaksi pribadi dan aku jadi lebih bahagia. Jadi orang tua bakal jadi pekerjaan manajer sepanjang hari, setiap hari selama hampir sebagian besar hidupku. Jadi aku nggak ngerti gimana aku bisa bahagia kalau sampai hidupku kayak gitu. Tolong ada orang marah-marah. Nggak lagi. Bagian managing itu emang paling berat sih dalam jadi orang tua ya. Apalagi anggap tuh kan anak kita kan karyawan kan. Karyawan yang ngeselin banget kayak misalnya aku banyak banget sekarang ngeliat di TikTok. Aku bukan orang tua tapi kok banyak anak-anak bangke kayak gitu ceritanya. Kayak aku waktu kecil juga bangke sih. Kayak jam 10 malam gitu, besok pagi harus ngumpulin bawa apa gitu. Aku baru bilang jam 10 malam, Bu, disuruh guru bawa ini ke sekolah besok. Tangkuban perahu gitu ya. Terus ya aku ya santai. Ibu kan pasti juga nggak ngurus-ngurus amat kan. Ya udah nggak dibawain. Ya udah aku santai. Sekolah ya nggak bawa aja, tinggal minta teman. Nih,
Ini benar-benar kayak aku sih. Aku punya saudara kandung yang bermasalah dan menghancurkan kehidupan ibuku. Cintanya yang gak ada habisnya untuk anak-anak atau cucunya dieksploitasi dan digunakan justru untuk ngelawan ibuku sendiri. Gak semua anak adalah orang yang baik atau akan tumbuh jadi orang dewasa yang baik. Dan aku gak mau mempertaruhkan itu. Kayak komentar yang aku lihat beberapa saat yang lalu. Kamu harus membesarkan anak-anak yang kau miliki, bukan yang kamu inginkan. Beda. Soalnya emang dia kan bilang ibunya tuh ibu yang baik banget, sayang banget sama anak-anak dan cucunya. Jadi kan kayak parentingnya tuh udah done right gitu loh, udah bener-bener sesuai. Tapi emang ya kalau emang dari sononya dapat anaknya brengsek ya gimana lagi, kayak gitu sih. Nggak bisa milih kan kita buat punya anak yang kayak gimana. Dan itu benar sih. Dan aku mungkin akan terdengar sangat jahat ya kalau aku ngomong ini langsung ke depan orangnya. Cuman aku punya temen gitu yang dia tuh suka upload kayak anakku nanti kalau udah gede jadi bos batu bara, bos tambang, bos A B C D kayak gitu loh. Terus kayak aku mikir, ya emang kamu sekarang bisa provide dia dengan apa? Emang kamu punya tambang, kamu punya batu bara yang buat kamu kasihin ke dia, kamu bisa ngasih privilege apa untuk dia jadi kayak gitu loh. Jadi kayak ya mungkin bagi dia tuh kayak doa doang gitu. Tapi kalau menurutku tuh kayak halu gitu sih. Makanya aku bilang bakal kedengaran jahat kalau aku ngomong langsung ke orang. Halu, tapi emang halu gak sih? Maksudku, aku bakal jauh lebih menghargai orang-orang yang cerita soal dia ganti popok anaknya, terus ngelap pantat anaknya pakai tisu basah. Selesai kayak gitu tuh jauh lebih atau ya kayak cerita anaknya baru ngapain daripada ngomongin ngapain. Hasil masa depan yang sangat jauh yang kamu bahkan juga nggak tahu. Iya. Gitu loh. Iya, ini kan ngomongin hasil kan ya, soalnya kalau ngomongin jadi bos batu bara atau kayak gitu. Gitu. Kalau aku sih emang percayanya kayak kamu nggak bisa ngatur hasil kayak gitu kan. Kamu bisa atur proses. Kalau kamu sendiri nggak tahu prosesnya, itu udah pasti nggak bakal dapat hasilnya kayak gitu kan. Iya, tapi mungkin bagi orang-orang ya kayak gitu tuh cuma ngomong-ngomong doang gitu loh. Jadi kayak ngomong-ngomong doang, nggak ada bebannya kayak gitu. Sedangkan untuk orang kayak aku, ketika aku ngomong itu aku ngerasa aku harus ada step by stepnya untuk kesana gimana caranya gitu loh. Jadi makanya kamu paling nggak suka gitu, ngelihat orang mimpi tapi nggak ngelakuin itu kan. Iya. Aku ya. Tapi menarik sih Cim. Soalnya kalau misalnya tujuannya pengen A, pengen B, pengen C, aslinya semuanya bisa dan mungkin gitu kan. Kalau kamu mau ngeluangin waktu untuk nulis step by stepnya kayak gitu kan. Masalahnya apa yang dilakukan sehari-harinya dia itu berbeda banget sama apa yang ditulis gitu. Nggak mencerminkan seorang ibu dari calon bos batu bara. Aku ngelihatnya sih kayak gitu. Apakah emang orang-orang itu kayak gini ya, emang kayak gampang aja tinggal bacot aja gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada beban sama sekali sama omongannya sendiri gitu. Sedangkan kalau aku kan kayak man of your word gitu loh. Jadi kalau ngomong itu emang ada tanggung jawab yang sangat berat di situ. Jadi berbahaya kalau kamu ya. Jadi kalau kamu ngomongnya ya kamu harus sinkron sama yang kamu omongin. Capek nggak kayak gitu Jim? Banget sih. Makanya aku lebih seneng nggak ngomong. Aku lebih seneng ngomong sama sesuatu yang emang aku ngerti gitu sih. Jadi nggak yang halu-halu gitu kayak aku umur 50 udah keliling dunia, 50 stempel di pasporku kayak gitu-gitu loh. Enggak, tapi lebih kayak ke aku sekarang umur 30, aku nabung buat uang pensiunku kayak gitu. Jadi kayak kita sama-sama nggak tahu hasilnya kayak gimana. Apakah aku umur 50 udah mati, ataukah aku umur 50 udah ngumpulin uang pensiun sekian, ataukah aku umur 50 udah nyumbangin semua uangku ke panti, terus aku kayak pengen jadi biksu gitu kan. Nggak ada yang ngerti gitu. Tapi paling nggak yang A itu kan ngomongin soal hasil, yang B ngomongin soal proses. Jadinya ya lebih bisa dijalani. Jadi kamu aslinya tuh nggak boleh orang ngomongin hasil tanpa tahu proses. Iya. Dan ada juga kayak aku nggak mau punya anak gitu misalnya ya, tapi nggak ada proses yang dia ganggu sama sekali ya gitu juga. Jadi kayak nggak pakai pengaman, nggak pakai KB, nggak pakai
apapun lah itu untuk mencegah gitu. Jadi kayak ngomong doang ya. Terus ketika hamil kaget kayak hah gitu loh. Terus kayak misalnya kamu abis ini punya anak lagi dong kayak gitu kan akunya. Terus dia kayak enggak lah, aku udah cukup lah punya anak 2 misalnya gitu kan. Terus aku kayak oh gitu, nggak mau lagi punya anak lagi? Nggak mau gitu. Berapa bulan kemudian ternyata udah hamil lagi gitu kan. Terus aku kayak, jadi kamu tuh bener-bener nggak mau atau sebenarnya mau sih? Terus dia kayak, ya aku tuh bener-bener nggak mau. Terus kamu pakai pengaman? Enggak. Kamu KB? Enggak. Terus masih hubungan badan? Iya. Lah terus nggak maunya tuh di bagian mana? Aku bingung gitu loh. Kayak ya kalau kamu udah punya suatu tujuan ya jalani dengan sesuai biar nyampe ke tujuan itu. Iya benar. Jadi jangan cuma ngomong doang. Aku stres soalnya kalau kamu kan kepala aku tuh sakit sendiri. Kamu gitu tuh loh. ngerasa kayak nggak seharusnya orang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya di dunia ini semua orang kayak gitu, Cim, yang ngejalanin omongan sesuai sama kelakuan sesuai sama omongan tuh dikit. Dan itu sih yang menurutku kayak ya udah kayak gitu loh. Sedih jadinya. Terus ada orang yang ngomong apa? Kayak ada anak aku waktu kecil kan pengen ranking 1 nih gitu. Di kepala aku ngebayangin ranking 1 kayak gitu kan. Tapi aku nggak pernah belajar. Ada anak yang nggak pengen ranking 1 tapi hobi belajar ya. Ya tetap bakal ranking 1 kayak gitu. Iya sih, aku juga waktu SD nggak pernah pengen ranking atau apa, nggak pernah pengen. Ya, cuma aku dikasih tahu aku tiap hari harus belajar, udah gitu aja. Proses. It just happens gitu jadinya. Makanya aku balik lagi kesel lihat ada orang kecapean misalnya ngurus anak 2 gitu kan. Aduh punya anak 2 nih capek banget, harus A B C D E F. Aku nggak punya waktu buat hidup, aku nggak punya but didn't do any shit about that gitu. Tetap nggak ada precaution terus segala macam. Terus akhirnya lahir anak ketiga, terus keempat kayak gitu. Kayak ya nggak usah ngomong nggak mau punya anak lagi sih kalau kayak gitu mah. Namanya ya kamu emang pengen, cuma mulutmu aja nggak mau jujur kayak gitu. Nggak ngerti sih bagian mana bohongnya. Nggak bohong sih menurutku ya, cuman bukan man of their word aja, kayak nggak ngerti kalau suatu hal itu nggak omongan tuh nggak sepenting itu. Yang penting itu prosesnya. Yang nggak perlulah kamu mulutmu ngomong aku nggak mau punya anak, itu kan nggak perlu. Yang penting kan kamu pakai kondom kayak gitu. Udah. Jadi mulut itu nggak usah ngomong aku nggak mau punya anak lagi, aku capek, anak 2 aja udah capek, nggak usah kayak gitu. Dikira tuh dengan mulut kita ngomong gitu tuh sel telur bisa dikasih tahu gitu. Bener. Aku nggak mau punya anak, tuh sel telurnya siap bos, laksanakan, langsung dia pecah-pecah sendiri. Kamu gitu. tidak boleh punya anak, siap. Sel telur tidak boleh dibuahi, siap. Tapi tetap aja ujung-ujungnya ya kalau nggak dilakukan dengan nggak ada precaution apa-apa ya bakal gitu. Jebol. Dan jebolnya tuh nggak main-main. Makanya itu yang bikin aku sedih dan sakit kepala sebenarnya. Aku bingung ya, dia yang punya anak kejebolan kok kenapa aku yang sakit kepala, itu bingung gitu. Karena gini, kejebolannya itu bukan yang kayak kamu kehilangan duit 10-20 juta dalam satu kali salah transfer, bukan. Kejebolannya itu adalah hidupmu 20 tahun ke depan nih bakal terpengaruhi oleh satu kali kejebolan itu sebenarnya. Kayak kamu tuh ngerti kan konsekuensinya itu apa, kayak gitu loh. Paham. Dan menurutku orang kalau udah ngerti konsekuensi mestinya bikin precautions dong, kayak gitu. Itu yang bikin sakit kepalanya di situ sih, di bagian itu sih. Sakit kepala. Tapi ya mau nggak mau emang orang kayak gitu, Cim, yang itu yang harus kamu terima. Dunia tuh orang tuh mayoritas kayak gitu. Kayak kamu ngelihat kan banyak orang-orang yang ngomong aku tuh pengen kaya, aku tuh pengen ini, kerja kagak, ngapain kagak, kan kayak gitu kan. Ya udah, kamu harus bisa menerima kenyataan yang kalau dunia tuh kayak gitu. Susah tapi ya Bu. Karena ini adalah bebannya bukan di orang lain ya. Orang lain yang mimpi kayak gitu terus nggak ngelakuin apa-apa tuh seneng-seneng aja. Yang pusing tuh kamu, yang mikirin orang-orang itu nggak ngapa-ngapain. Karena aku tahu konsekuensi yang harus mereka hadapi itu apa. Kayak misalnya kan, gitu. Aku pengen sih gaji 100 juta. Di kepalamu langsung kayak mampus lu, kayak gitu kan. Untuk sampai 100 juta itu kan pengorbanan darah-darah yang harus kamu lakuin, misalnya kayak gitu kan. Terus dia ngomong pengen aja kayak gitu, tapi nggak step-stepnya tuh kayak nggak
Jadi harus kayak gini, nggak mau deh kalau kayak gitu. Itu kan lagi rame juga memes di TikTok. Aku pengen turun berat badan. Oke, untuk turun berat badan kamu harus ini, no, dan ini, no, dan ini, no, kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh aslinya pengen hasil tapi nggak pengen proses. Dan itu tuh udah kayaknya normalisasinya normalnya kayak gitu. gitu. Makanya ada istilah impian babu gitu kan. Iya. Jadi kayak ayo kalau ngayal, misalnya punya duit 2M mau dipakai apa kayak gitu-gitu kan. Ya suka ngomongin perandaian ngayal-ngayal kayak gitu. Ya nggak heran sih banyak orang yang ketipu akhirnya gara-gara kayak gitu kan. Cara kaya cepat, cara bahagia adalah dengan menikah dan punya anak kayak gitu. Balik lagi harusnya kita ke judul awalnya ini kan. Oh iya. Jauh banget. Ini tentang apa sih? Tentang orang yang nggak mau punya anak karena nggak mau jadi manajer, nggak mau ngurusin, nggak mau bertanggung jawab. Nggak mau parentingnya. Nggak mau bertanggung jawab. Tapi bagus. Dia tuh nggak mau bertanggung jawab pada kehidupan orang lain. Berarti gimana caranya? Ya tidak punya anak. Jadi ya. Ya logis sih. Jadi bukan gitu. Karena dia nggak mau put to work in that gitu. Cuma dia nggak mau, dia ngerasa bertanggung jawab atas hidupnya orang ini gitu sih. Ya. Masuk akal sih sebenernya. Aku ngerasa masuk akal. Masalah tanggung jawab ini kan berat kan. Tapi nggak banyak orang yang ngerasa kayak gitu. Makanya itu balik lagi sama yang aku ngomong, sama omongan mereka sendiri tuh kayak nggak bertanggung jawab sama omongannya. Mereka tuh tahu nggak sih mereka bertanggung jawab apa enggak kayak gitu. Kadang-kadang aku ngerasanya kayak ada orang nih nggak bertanggung jawab pada misalnya udah punya satu anaknya ini udah nggak bertanggung jawab gitu kan. Terus dia nambah ketidak bertanggung jawaban gitu. Terus dia bilang punya anak gampang kok. Ya iya gampang kan, lu nggak tanggung jawab. Lu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kayak kemarin aku ngelihat ada wawancara rapper gitu. Kamu pengen punya anak berapa? Aku pengen punya anak 3 lagi, kata dia gitu. Dia udah punya 3 sama istri sebelumnya, 3 sama istri sebelumnya lagi. Berarti nanti dia bakal punya 9 kalau dia pengen bilang 3 lagi gitu kan. Terus dia pengen katanya nanti anakku bakal gini. Semuanya tuh cuman dikasih uang doang. Jadi gini, aku tahu yang hal itu. Jadi dia bilang sama per istrinya tuh dia punya anak 1, ada yang punya anak 2. Oh iya. Jadi sama yang cewek baru ini dia mau punya anak 3. Itu untuk menunjukkan bahwa cewek baru ini lebih daripada cewek-cewek yang lain. Cewek yang lain cuma dikasih anak 1 sampai 2. Sedangkan cewek yang ini tuh karena sangat super atau gimana dikasih anak 3 dari dia kayak gitu. Terus orang-orang tuh pada bingung, hah? Kok bisa segampang ini sih ngomongin anak? Terus ngomong soal ngasih anak tuh kayak jumlah gitu 1, 2, 3 kayak angka gitu loh. Cuma untuk nunjukin this woman's worth itu dari jumlah anak gitu, kayak nggak bertanggung jawab banget gitu loh jadinya kayak gitu sih. Tapi emang dia katanya kan udah nyerein dan cuman bayar itu doang kan? Iya. Severance ya. Aduh. I think that's all for today. Goodbye. Bye.